I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog abad pertengahan, dan ia juga merupakan teolog Katolik yang terkemuka pada abad pertengahan. Dan ia dikenal karena usaha menyatukan iman dan akal budi serta pengaruhnya yang besar dalam teologi dan filsafat barat. Menurut Thomas Aquinas, akal dan iman berasal dari Tuhan yang sama dan tidak mungkin saling bertentangan, sehingga muncullah pemahaman Thomas Aquinas, pahami supaya aku dapat percaya, dan aku percaya supaya aku dapat memahami. Adapun beberapa pemikiran utama Thomas Aquinas, yang pertama, harmoni iman dan akal. Thomas Aquinas percaya bahwa iman dan akal berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Iman adalah anugerah Tuhan yang membimbing manusia untuk percaya kepada kebenaran yang diwahyukan, seperti keberadaan Tuhan, kehidupan kekal, dan nilai-nilai moral. Sedangkan akal adalah kemampuan alami manusia untuk memahami kebenaran melalui pengamatan, penalaran, dan logika. Akal dapat menemukan banyak kebenaran tentang dunia dan Tuhan. Sehingga iman dan akal tidak bertentangan, melainkan melengkapi. Iman memberikan kebenaran yang lebih tinggi atau wahyu, sedangkan akal membantu kita memahami yang lebih dalam dan menjelaskan kebenaran tersebut secara rasional. Karena iman tanpa akal bisa menjadi buta, dan akal tanpa iman bisa kehilangan arah dan tujuan akhir. Yang kedua, 5 jalan menuju Tuhan. Thomas Aquinas menggunakan akal manusia untuk menunjukkan bahwa ada satu Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Melalui pengamatan akal atas dunia, kita dapat sampai pada keyakinan bahwa ada satu Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Yang pertama, gerak. Segala sesuatu bergerak. Sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Tidak mungkin berjalannya sesuatu tanpa ada yang menggerakkan pertama kali. Yang kedua, sebab pertama. Setiap sebab membutuhkan sebab sebelumnya. Urutan sebab yang tak berhingga ke belakang adalah mustahil. Harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Yang ketiga, mungkin dan wajib. Segala sesuatu di dunia mungkin ada dan mungkin tidak ada. Jika semuanya mungkin tidak ada, maka pada suatu waktu tidak akan ada apapun. Harus ada sesuatu yang tak wajib ada, tidak mungkin tidak ada. Yang keempat, tingkatan kesempurnaan. Kita melihat adanya tingkat kesempurnaan, ada yang lebih baik, lebih besar, lebih mulia daripada yang lain. Ini menunjukkan adanya standar tertinggi kesempurnaan yang menjadi sumber semua kesempurnaan. Yang kelima, tatanan alam. Dunia ini teratur dan tertata dengan tujuan. Sesuatu yang tidak mempunyai pengetahuan tidak mungkin mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan. Pasti ada pengatur yang paling cerdas. Sehingga dapat disimpulkan dari kelima jalan ini, akal manusia sampai pada keyakinan bahwa ada satu Tuhan yang kekal, tak bergerak, menjadi sebab pertama, sumber segala kesempurnaan dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, tujuan hidup manusia. Thomas Aquinas percaya bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan sejati atau visio Dei, yaitu melihat dan bersatu dengan Tuhan secara langsung dalam kehidupan kekal. Ya, kebahagiaan sejati ini tidak dapat dicapai hanya melalui harta, kekuasaan, kenikmatan, atau kehormatan duniawi, karena semuanya bersifat sementara dan tidak sempurna. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Hanya dalam Tuhan manusia menemukan kebahagiaan yang sejati, sempurna, dan kekal. Yang keempat, etika dan hukum alami. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa ada hukum alami atau lex naturalis
yang bertanam dalam akal budi manusia sebagai partisipasi dari hukum kekal Tuhan. Hukum ini menjadi dasar bagi tindakan moral yang benar dan tatanan masyarakat yang adil. Hukum alami adalah prinsip-prinsip moral universal yang dapat diketahui manusia melalui akal budinya. Prinsip ini mengarahkan manusia untuk berbuat baik, menghindari kejahatan, dan hidup sesuai martabat sebagai ciptaan Tuhan. Hukum alami menjadi dasar dari semua hukum positif atau hukum buatan manusia. Hukum positif itu adil bila sesuai dengan hukum alami, tidak adil bila bertentangan. Hukum alami berasal dari akal budi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hukum positif dibuat manusia untuk mengatur kehidupan bersama, sedangkan tujuan akhir mengarahkan manusia kepada kebaikan sejati dan kebahagiaan kekal. Adapun prinsip-prinsip utama hukum alami, yang pertama, kebaikan harus dilakukan dan dikejar. Manusia secara alami memahami dan menginginkan kebaikan. Yang kedua, kejahatan harus dihindari. Akal budi menuntun manusia untuk menolak dan menghindari kejahatan. Yang ketiga, hidup dan berkembang. Manusia cenderung mempertahankan hidup dan mengembangkan diri. Yang keempat, hidup dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas. Yang kelima, mencari kebenaran tentang Tuhan dan hidup sesuainya. Akal budi mendorong manusia untuk mengenal Tuhan dan hidup menurut kebenarannya. Sehingga muncullah slogan dari Thomas Aquinas, hukum tidak lain adalah tatanan akal budi untuk kebaikan bersama, ditetapkan oleh otoritas yang bertanggung jawab atas komunitas. Sekian dari saya, terima kasih. I just had to let you know you're